Tahniah kepada dua orang daripada rakan kita di Indonesia yang sudah buat bayaran, sudah buat bayaran hari ini. Tapi oleh kerana proses proses pembayaran itu menggunakan telegraphic transfer, wire transfer, dan seorang lagi menggunakan Western Union. Jadi itu duitnya itu ambil masa mungkin 1 hari untuk clear. Okay, jadi insyaAllah mungkin besok lah, mungkin besok duitnya itu akan Sifu terima. Apapun Sifu ucapkan tahniah kerana mengambil tindakan untuk menjadi orang yang awal dalam tim kita lah, dalam DMI. Okay, jadi ada wakil di Batam, ada wakil di Jawa ya, Pulau Jawa. Okay, seorang Haryani, seorang lagi Zul Syafarlah. Harap-harap kita ramai lagi yang akan ikut sama akan kita di Indonesia hari-hari mendatang. Ya, mudah-mudahan ramai lagi yang akan menyusul, insyaAllah. Nah, malam ini Sifu pilih tajuk ya, seperti yang Sifu tulis dalam WhatsApp. Okay, dalam WhatsApp Sifu tulis kayakan orang Indonesia, ya, kayakan orang Indonesia dengan program global Live Good, okay, program yang terbaik di dunia pada masa ini, pada detik ini. Okay, jadi kita nakkan ramai rakan-rakan kita di Indonesia mencapai status yang kita panggil financially free, okay, financially free, bebas finansial, bebas finansial. Lagi ramai lagi bagus, lagi ramai lagi bagus. Kita nak seluruh Indonesia itulah, setiap kabupaten tu kan ada wakil-wakil kita lah, kan, ada wakil-wakil DMI, okay, Live Good DMI. Jadi di Pulau Bali, di Pulau Bali, di Lombok, kan, di Makassar, di Bone itu tempat Sifu, asal moyang Sifu tu di Bone, Sulawesi. Berapa tempat ya kita nakkan ada wakil-wakil DMI itu di setiap kabupaten di Indonesia. Begitu juga di setiap daerah di Malaysia. Okay, buat permulaan ni kita nak mungkin empat negara ni. Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. Kalau ada nanti mungkin ada kawan-kawan yang boleh masuk ke negara Filipina sekarang ni kalau di Asia Tenggara, Filipina is number 1. Di Asia Tenggara ni, Filipina adalah negara nombor 1 dari segi pencapaian, dari segi performance dalam Live Good. Tapi anggaran Sifu lah, anggaran Sifu, maybe for the next 6 months, 6 bulan mendatang, mungkin Indonesia will be number 1. Okay, mungkin Indonesia akan jadi nombor 1. Mungkin 6 bulan dari sekarang. Okay. Kalau tim kita ni membesar di sana, boleh mengalahkan negara Filipina itu. Okay, Indonesia boleh kalahkan Filipina. Kenapa? Kerana bilangan penduduk di Indonesia jauh mengatasi bilangan penduduk di Filipina. Okay, jadi potensi untuk Indonesia itu lebih besar daripada potensi yang ada di Filipina. Ya. Dari segi hard working sama, orang Filipina juga rajin, orang Indonesia juga rajin. Ya. Dari segi kerajinan,
orang Indonesia dengan orang Filipina lebih kurang sama. Tapi dari segi penduduk jauh, ya. Indonesia is the biggest dari segi bilangan penduduk itu. More than 280 juta penduduk di sana. Jadi bandingkan dengan Malaysia, kita jauh 10 kali ganda. Malaysia dengan Indonesia 10 times, 10 kali lebih besar bilangan penduduknya itu. So, jadi Sifu melihat masa akan datang, 6 bulan, Indonesia akan mengatasi mana-mana negara di Asia Tenggara, mungkin juga Asia. Ya, hopefully kita dapat besar di sana. Now, bila cerita pasal kekayaan, bila kita cerita pasal kekayaan, kita nakkan ramai orang kaya. Jadi halangan yang pertama ialah the mindset. Halangan pertama untuk jadi kaya ialah mindset. Cara kita berfikir, cara kita rasa. How the heart feel, how the mind think. Itu halangan yang pertama untuk menjadi orang kaya. Nah, sebab kita hidup dalam masyarakat, kita ini bermasyarakat. Jadi kita dari kecil kita bergaul bersama masyarakat di mana kita berada. So, kita dah di condition. Kita dah dibuat conditioning. Bahasa Malaysia apa tu? Kita dah di conditioning tu, ya. Otak kita ni, cara berfikir kita ni sudah dibentuk, oleh pemikiran masyarakat di mana kita berada itulah, kan. Jadi kebanyakannya lebih kurang sama pendidikan kita di Malaysia dan juga di Indonesia. Lebih kurang sama, sebab kita satu rumput. Jadi cara berfikir lebih kurang sama, orang Malaysia dan Indonesia ini lebih kurang sama. So, dan almost everywhere juga begitu. Jadi kita diajar dari kecil untuk belajar rajin-rajin, kan. Kita diajar oleh masyarakat kita, go to school, belajar rajin-rajin, sampai ke universitas, tidak kisah lokal ke overseas. Habis belajar, cari kerja. Cari kerja yang bagus, ya kan. Nah, biasanya itu kalau kecil-kecil kita diajar jadi doktor, contohnya jadi doktor, jadi insinyur, doktor, kedoktoran, insinyur, kan. Ada juga mau jadi cikgu, kan. Semuanya di bidang pekerjaan. Jadi mencari kerja, belajar rajin-rajin, nanti di ujungnya itu dapatkan kerja yang bagus. Nah, jarang sekali kedengaran untuk berniaga. Orang tua kita itu kan tidak mengajar begitu, kan. Biasanya begitu, orang tua tidak akan berkata, berniagalah, dapatkan aset dalam perniagaan dan wariskan kepada anak-anakmu. Itu mungkin tidak akan kita dengar itu. Suara-suara seperti itu di kalangan orang Melayu atau orang Jawa.
Tapi itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina, itu perkataan yang biasa. Itu diajarkan kepada keturunan mereka begitu. Diutamakan ialah perniagaan. Nah, itu kan beza cara pendidikan, cara conditioning, cara berpikir, cara merasa. Oke. Jadi kalau kita lihat sama saja di Indonesia atau di Malaysia. Nah, orang kaya itu golongan Tionghoa. Mereka itu memegang ekonomi. Memegang ekonomi. Oke, jadi itu yang kita nak bawa di sini, bahwa berniaga itu harus menjadi pemikiran kita, harus menjadi rasa di hati kita untuk menceburi bidang itu. Bukan lagi kepada arah pekerjaan. Oke, sudah sampai masanya kita ini yang sedar. Kalau tidak sedar, malam ini kita sedarkan. Kita perlu sedarkan bahwa ada jalan yang lebih bagus dalam kita meraih rezeki. Dalam kita meraih rezeki. Okay. Dan tidak semua pun jenis perniagaan itu berisiko. Ada orang takut berniaga karena dia takut kepada risiko. Tapi sebenarnya tidak semua bisnis risikonya besar, tidak semuanya begitu. Masih banyak bisnis yang risikonya kecil. Ada bisnis yang langsung tidak ada risiko. Untungnya boleh besar dan risikonya boleh katakan nil, kosong, tidak ada risiko. Antaranya itu bisnis yang ini, yang kita mau bawa malam ini, yaitu Live Good. Live Good ini satu bisnis yang besar, satu bisnis global, dan langsung tidak punya risiko. Tidak ada risiko, zero. Tidak ada risiko dalam kita berbuat bisnis Live Good ini. Oke. So, rekan-rekan kita di Indonesia harap-harap boleh menyambut bisnis ini dan besarkan di Indonesia supaya manfaatnya itu boleh dirasai oleh warga Indonesia. Nah, modalnya berapa? Modalnya cuma $50. Modalnya cuma $50. Oke, berapa rupiah itu? Kalau di Malaysia RM250, ya. Kalau di Malaysia lebih kurang RM250. Nah, kalau di Indonesia itu sekitar Rp765.000 kalau dirupiahkan. Itulah bersamaan dengan $50 itu, Rp765,000. Modal ini hanya sekali. Hanya sekali. Tapi kita boleh mendapat income, mendapat wang Rp30 juta, boleh sampai kepada 15 miliar. 15 miliar itu kan $1 juta. Boleh sebesar itu. Bahkan boleh lebih besar daripada itu. There is no limit. Income di Live Good ini tidak ada batasannya. Tadi lagu di batas kota.
Ini nggak ada batasannya. Oke, kita tentukan how big income yang kita mau di Live Good ini. Berapa miliar terpulang, Bapak Ibu? Mau 30 miliar, mau 40 miliar, mau 100 miliar, bisa saja. Nah, kalau kita lihat nama-nama ini kita lihat per bulan orang yang dalam bisnis ataupun dalam industri yang sama dengan Live Good tapi lain perusahaan, tapi industrinya sama. Kalau kita lihat sini, ini pendapatan nama-nama ini per bulan dalam dolar Amerika. Kalau kita lihat ini nama JC Lee Ward. Nah, ini sudah meninggal, Bapak Ibu. Sudah meninggal ini, sudah sebulan lebih begitu. Jadi pendapatannya ini diambil oleh keluarganya, ya. 1,5 juta dolar Amerika setiap bulan, melebihi 1 juta dolar. Ini Viraj Patil 1,2 juta dolar. Semua ini 1,0 867.000 dolar. 800.000, 650.000, 620.000. Ini di atas 500.000 dolar setiap bulan. Nah, kalau ini sudah tentu dikategorikan orang kaya. Kalau pendapatan seperti ini sudah tentu dipanggil orang kaya. Di atas 500.000 dolar setiap bulan. Income mereka itu. Dan perniagaan network marketing ini tidak perlukan modal yang besar. Tidak ada risiko. Dalam network marketing sebenarnya tidak ada risiko. No risiko at all. Malam ini bukan BOP, Bapak Ibu ya. Jadi Sipu akan langkah-langkah slide ini. Sipu tidak akan follow dia punya sequence. Nah, definisi orang kaya dalam tim Sipu lah, ya. So minimum kita maukan income 7.000 dolar. 7.000 dolar Amerika. Jadi kalau rupiah itu sekitar 100, ya minimumnya itu minimal 100 juta rupiah sebulan. 100 juta rupiah sebulan. Nah, itu kita boleh panggil sebagai orang kaya. Oke, kalau minimal setiap bulan 100 juta rupiah, nah itu kita panggil masuk dalam kategori orang kaya. Kalau di bawah itu belum lagi. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan bisnis seseorang itu bila berada dalam Live Good, bagaimana dia boleh mencipta kekayaan itu? Bagaimana setiap orang yang bergabung menjadi anggota Live Good, bagaimana dia akumulasi, mengumpul, membina kekayaan itu, ya. Tadi kan definisi kaya itu 7.000 dolar setiap bulan atau 100 juta rupiah setiap bulan. Itu definisi kaya. Nah, bagaimana nak mencapai ke arah itu? Bagaimana mau mencapai tahap itu di dalam Live Good? Oke, jadi kita semua orang bermula. Nah, kalau besok jadilah si Hairani dengan Zulsyafar itu, bermulalah mereka menjadi affiliate. Dan affiliate itu kita panggil,
Kalau baru bermula, kita panggil dia beginner. Beginner itu pemula. Jadi setiap orang bermula dengan sebagai seorang beginner. Jadi beginner itu belum ada anggota di dalam kumpulannya, belum ada. Baru bermula. Nah, bila dia sudah sponsori 2 orang, dia sudah melahirkan satu tim. Jalannya ialah mengsponsori orang lain. Orang lain itu maksudnya selain dia, boleh jadi spouse-nya, boleh jadi pasangannya itu, istrinya kah, suaminya kah, boleh jadi anak-anaknya. Tidak kisah siapa, asalkan selain dia sponsori, dan sebagusnya begitu Bapak Ibu. Kalau kita mau mulai bisnis ini harus disponsori keluarga dulu. Keluarga dulu disponsori, anak atau anak dan istri lah. Istri dan anak kan, atau istri anak-anak. Kan itu dulu. Sponsori dulu pasangannya. Kalau suami sponsor istrinya. Sudah itu anak-anaknya disponsori dulu itu. Kalau setakat 2 orang, 1 hari saja. Kan? Spouse-nya, anaknya ada 3, sudah 4, sudah bronze. Dalam 1 hari bronze. Karena bronze itu kan 2 saja. Nah, gimana itu kalau 4? Kalau 4 orang, saya punya istri 1 orang, saya punya anak 2 orang. Macam mana itu Pak Sifu? Aturannya kalau mau disusun. Kalau mau disusun dalam hierarki sponsor, itu gimana? Adakah anak itu diletak di bawah ibunya? Atau semuanya direct di bawah bapaknya? Terpulang Bapak Ibu. Tapi bagi pendapat Sifu, biarkan semua itu di bawah ayahnya, Jadi siapa yang suami itu di atas, nanti istrinya itu yang pertama, anak-anaknya itu yang kedua, ketiga, dan seterusnya begitu. Biar direct semua di bawah bapaknya itu. Nanti disusun yang lebih-lebih. Bagusnya buat 10. Bagus buat 10 jaringan, 10 sponsor direct. Sudah ada 10 sponsor, baru disimpan di bawah. Jadi level 1 itu, lingkaran pertama itu ada 10. Nanti di yang ke-11 baru dimasukkan di bawah ibunya. Dari ibunya. Maksud di anak-anaknya. Dan kalau boleh, kecuali kalau ibunya juga buat bisnis, dia sponsori kawannya, itu harus diletak di bawah ibunya karena itu kerjanya, dia yang buat. Tapi kalau bapaknya yang buat, simpan dulu kepada bapaknya direct. Nanti kalau sudah ada 10 baru dibantu kepada ibunya dan anak-anaknya. Kecuali anaknya juga buat sendiri. Jadi orang yang anaknya bawa itu sudah seharusnya di bawah anaknya itu. Oke. Jadi kalau bapaknya yang buat kerja sponsor itu, jadi harus bapaknya dulu diatur 10 gitu. Nah, sampai kita memiliki 20 orang. 20 orang itu bukan direct. 20 orang itu jumlah dalam kumpulan, jumlah dalam tim. Tapi sekurang-kurangnya perlu 3 kumpulan. Sebab itu Sifu kata tadi bagusnya buat 10.
Oke, kalau kita ada 10 jaringan itu 10 grup atau 10 subgroup itu strong. Umpama pokok dia ada 10 akar. 10 akar yang akan memegang tanah itu. Oke. Berbanding 10 akar dengan 3 akar, pokok yang 3 akar dengan pokok yang ada 10 akar. Pokok yang 10 akar itu lebih kuat genggamannya ke tanah itu. Oke, lebih kuat, ditiup angin tidak tumbang. Ya, tidak tumbang dia kuat. Oke, jadi akarnya itu boleh menyerap banyak nutrisi dari tanah, banyak air daripada tanah, dan dia boleh genggam tanah itu supaya tidak tumbang. Oke. Jadi seperti itu. Bukan tiga orang kita sponsor, bukan tidak boleh, tetapi lebih baik kalau kita lebihkan kepada 10 atau lebih 10. Lebih banyak lebih bagus, lebih ramai direct itu lebih bagus. Okay? Lebih ramai lebih bagus. Nah, bila kumpulan kita sudah melebihi 20 orang secara totalnya, nah kita itu sudah dipanggil silver. Kalau bronze itu income-nya itu boleh dikatakan antara $50. $50 kalau kita sponsor 2 kan sudah $50. Boleh sehingga mungkin $200. Itu kalau kita bronze. Anggarannya begitu. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 780.000 rupiah, itu balik modal kan. Modalnya kan 780.000 rupiah. Nah, boleh sehingga 3,12 juta rupiah. Itu kalau bronze. Bila kita naik ke silver, bila kita sudah ada 20 anggota, minimal income kita satu bulan itu 3,12 juta rupiah, boleh sampai 7,8 juta rupiah. 7,8 juta rupiah itu sekitar $500. $500 kalau kita berpangkat silver. Ya. Itu anggarannya, Bapak Ibu. Nah, kita besarkan empire itu, sampailah tim kita itu sudah mencapai 100 orang. 100 orang anggota kita itu. Nah, kalau kita bermula di Batam, mungkin sudah melebar ke seberang pulau. Mungkin boleh pergi ke Pekanbaru. Oke, mungkin boleh pergi ke Medan. Mungkin sudah sampai ke Lampung. Mungkin sudah sampai di Borneo, di Kalimantan. Mungkin sampai di Pontianak, mungkin Samarinda. Oke, jadi 100 orang. Sudah sampai 100 orang, lebih 100 orang. Maka kita sudah itu dipanggil gold. Status kita itu berpangkatnya gold. Nah, gold ini income-nya itu di antara 7,8 juta rupiah boleh sampai 31,2 juta rupiah. Nah, kalau dolarnya itu $500 boleh sampai $2.000 per bulan. Itu kalau gold. Package gold. So kita besarkan kumpulan kita sampai kepada 500 anggota. Oke, boleh jadi Bapak Ibu punya rangkaian tim sudah boleh masuk ke Malaysia. Oke. Daripada Pontianak, kan Pontianak itu kan berjiran dengan Sarawak, kan. Oke, Balikpapan, mungkin ada sampai di Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, kan itu sudah dekat dengan Tawau, ya, Kalabakan, Tawau,
Kan itu perbatasan Kalimantan dengan Malaysia di Sabah. Nah, mungkin dia masuk ke Malaysia, walau alam, ya. Dia pusing balik, dia pusing balik. Oke, begitu. Jadi besarkan sampai ke Jawa, sampai ke Timor Leste, ya, Irian Jaya. Ada berjuta, 250 juta manusia di Indonesia itu. Jadi kalau sekadar 500 orang kan itu kecil banget tuh. Kecil banget, 500 orang saja. Tapi sudah capai platinum. 500 orang platinum. Ingat, kita kena gerakkan itu sekurangnya 3 kumpulan. Dia bukan sekadar 500, Bapak Ibu. Dia ada syarat lain. Bukan sekadar 500, tapi ada syarat lain. Jadi kita perlu gerakkan sekurangnya 3 kumpulan. 3 kumpulan itu aktif. Jangan satu kumpulan saja. Jangan satu kumpulan saja. Sekurang-kurangnya 3. Jadi cara yang bagus ialah kita gerakkan 10. Cara yang bagus kita gerakkan 10 grup. Biar dia running together. Dalam masa yang sama. Simultaneously 10 grup jalan. Nah, ada grup di Pulau Jawa, ada grup di Sumatera, ada grup Sumatera itu kan besar, di Medan, ada grup di Pekanbaru, ada grup di Bali, ada grup di Makassar, ada grup di Banjarmasin, di Pontianak. Jadi ada 10 grup jalan serentak. So bila capai saja 500 itu sudah tentu Bapak Ibu menjadi platinum, sudah tentu kalau 10 grup jalan. Capai saja 500, guarantee platinum. Nah, dia akan membesar, jaga saja kumpulan itu, jaga saja 10 grup itu. Tidak perlu terlalu ramai, tidak perlu terlalu banyak grup. Tidak perlu. Maksudnya tidak perlu terlalu banyak direct itu. 10 cukup sudah. 10 itu kira cukup sudah. Yang direct dan kita cukup 10 oke sudah. Yang pentingnya setiap kumpulan itu dia growing. 10 kumpulan itu dia growing. Jangan mati. Jangan mati. Tidak perlu banyak, tidak perlu 20, tidak perlu 30. Sekadar 10 pun sudah bagus. Yang pentingnya 10 grup itu hidup. Hidup. Macam pokok yang hidup lah. Jangan pokok itu mati. Kan? Jadi perlu dijaga. Perlu dijaga. Kumpulan itu, setiap kumpulan itu perlu dijaga. Jaga maksudnya apa? Jaga maksudnya kita monitor lah. Kita monitor, kita berkomunikasi. Dengan setiap kumpulan itu. Disirami, dibajai. Macam pokok itu kan disiram dan dibajak lah. Nah itu. Jadi kalau manusia ini kan kita berbual. Manusia ini kita kan berbual, berkomunikasi. Maka kita berkomunikasi dengan 10 kumpulan itu. Kita bimbing mereka, kita beri pendidikan, berikan ilmu kepada mereka. Jangan ditinggalkan. Diberikan ilmu sentiasa, continuous education. Nah itu sebabnya kenapa Sibu buat malam-malam Zoom meeting ini. Itu antara sebabnya karena Sibu perlu memberikan education kepada tim. Bila sudah sampai kepada kumpulan kita membesar, ya 2.500 orang, 2.500 orang. Kalau yang bergerak itu di antara 5 kumpulan, mungkin 5 ke 10 grup. 5 ke 10 grup itu aktif, membesar. Kalau sampai 2.500 orang, dijamin tuan-tuan jadi diamond. Jangan satu kumpulan. Kalau satu kumpulan 2.500, satu kumpulan tidak diamond. Bapak Ibu tidak diamond tuh.
sekurang-kurangnya 3 kumpulan. Bagusnya 5 ke 10. Kalau bagus 10. 10 aktif. Maka dijamin akan jadi diamond. Nah, kalau diamond itu paling minimal income-nya sebulan itu $7.000. Kan itu sudah masuk dalam kategori orang kaya itu. $7.000. Jadi bila kita sampai kepada pangkat diamond itu, maka kita secara otomatis sudah bergelar orang kaya. Kita sudah masuk dalam definisi itu. You become a rich person. Secara otomatis, tuan-tuan berada dalam kategori rich person. Bila kita sampai ke tahap pangkat diamond itu. Nah, kan tidaklah ramai itu. 2.500 saja. 2.500 saja. Bukan direct itu. Itu kumpulan. Kumpulan kita. Berapa level? Tidak kisah levelnya. Yang 2.500 itu berapa level sih, Bu? Tidak ada levelnya. Tidak kisah. Berapa level pun dikira semua lah. Jangan tanya levelnya. Tidak kisah berapa level. Dia dikira semua. Dalam pengiraan 2.500 itu. Dia tidak penting levelnya itu. 2.500 infinity berapa level pun. Sampai ujung lah. Sampai ujung lah. Kalau tuan-tuan punya network sudah sampai ke 100 level. Sampai 100 level itu dikira everybody inside the network. Termasuk itu. Itu yang 10 level itu untuk pengiraan bonus fast start. 10 level itu untuk pengiraan bonus fast start. Tapi dari segi pengiraan nomor bilangan orang ini, untuk pangkat-pangkat ini, dia tidak kira level. Tidak kira level. 100 level kah, 1000 level kah, dikira semua. Jadi kena faham. Jadi capai 2.500 orang, kita ada lebih daripada 3 kumpulan kita yang aktif. So kita akan mencapai tahap orang kaya. OKK. OKK. Orang kaya itu lah. OKB, orang kaya baru OKB lah, orang kaya baru kan. 2.500. Jadi itulah tuan-tuan punya mission. Itulah tuan-tuan punya goals. I want to be rich. Dalam keluarga aku ni tak ada orang kaya kan. Dalam sejarah aku punya family kan. Tak ada my family yang dalam kategori milioner. Jutawan, tidak ada. So I will be the first one in my family. Contoh macam itulah. Contoh. I will be the first in my family. Dalam sejarah keluarga aku, akulah orang pertama yang masuk dalam kategori orang kaya. Again. So you can create history. Kita boleh create sejarah. Kan? Sejarah family lah. Sejarah keluarga lah. Kan keluarga aku ni semua bekerja kan. Berapa keturunan semua bekerja kan. Tak ada yang berniaga. So I will be the first in my family yang berniaga, yang boleh mencapai ke tahap income 100 juta rupiah. Minimal 100 juta rupiah setiap bulan. Kita Malaysia bila kita dengar 100 juta rupiah, kita tak boleh bayangkan berapa tu? 7,000 dolar lah. $7,000. Sekitar 30,000 ringgit. Sekitar 30,000 ringgit sebulan. Kalau ringgit. Nah, kalau rupiah itu sekitar 100 juta. 100 juta rupiah. Kalau dalam rupiah. Kita 30,000 ringgit. Sekitar itulah. Dan itu boleh sampai kepada
1,5 miliar. Kalau kita mencapai pangkat diamond itu, dengan kumpulan kita sudah ada 2.500 orang minima. Jadi pendapatan bulanan kita itu boleh sampai 1,5 miliar setiap bulan. Bahkan boleh lebih daripada itu. Boleh lebih daripada itu. Kalau diamond itu dia boleh besar, melebihi 1,5 miliar itu. Jadi dia punya kayu ukur. Dia punya kayu ukur ialah kalau kita mau jadi orang kaya, capailah pangkat diamond itu. That is the ruler, the measurement. Nak capai kaya, aku kena jadi seorang diamond. Kalau setakat platinum, belum. Apalagi kalau gold, belum. Okay. Capai diamond itu, barulah Bapak Ibu digelar seorang milioner, seorang kaya lah. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mencapai pangkat yang tertinggi, okay, yaitu crown, pangkat crown diamond, dan itu memerlukan kepada 50.000 orang dalam tim. Dalam tim kita memerlukan 50.000 orang anggota semuanya. Tidak kisah berapa levelnya tidak kisah. Kesemuanya itu dikira ada 50.000 orang di mana saja, bukan saja di Indonesia, tapi boleh kalau orang kayanya masuk ke Indonesia dicampur semuanya. Kalau orang kayanya masuk ke Brunei, dicampur yang di Brunei. Kalau orang kayanya masuk ke Singapura, kan Batam itu kan dekat dengan Singapura. Daripada Batam itu, sebarkan sampai ke Singapura. Nah, Singapura itu adalah pintu kepada dunia. Singapura itu adalah pintu kepada dunia. Di Singapura itu ada ramai warga-warga daripada berbagai negara ada di situ. Ada juga ramai orang Filipina di sana. Boleh saja Bapak Ibu kembangkan di Singapura, dan dari situ akan masuk ke Eropa, akan masuk ke Amerika, akan kembali ke Amerika. Walaupun bisnis ini asalnya berpusat di Florida, Amerika. Jadi kembali ke sana kan. Nah, kalau dihitung 50.000 ini memang besar, tapi kalau dilihat kepada populasi Indonesia itu 280 juta. 280 juta nyawa di sana tuh. Kalau 50.000 itu kan kecil. Jadi pada pandangan Sifu nanti akan lahir crown, bukan satu crown. Akan lahir ramai crown yang berada di Indonesia. Bukan diamond saja, tapi crown. Karena kan itu 50.000 saja crown. Oke. Buat masa ini Bapak Ibu, kita hanya ada 2 crown. Satu di USA. Satu lagi di Manila, di Filipina. Nah, yang di USA itu namanya Tim Miller. Kalau yang di Filipina namanya Fernand. Ya. Jadi 2 saja di dunia. Ada 2 buat masa ini. Nah, kalau tim kita ini, tim DMI boleh memperjuangkan bisnis ini di Indonesia. Okay, dalam 6 bulan ini insya Allah akan lahir crown di Indonesia.
Tim Miller itu mengambil masa lebih kurang masa itu 6 bulan, 5-6 bulan. Tim Miller itu mencapai pangkat crown itu dalam tempo itu 5-6 bulan. Kalau kita ambil malam ini sebagai malam pertama Bapak Ibu di Indonesia memulakan bisnis ini, jadi sekitar bulan 5, bulan 6 tahun depan 2024 kita mau lahirkan orang warga Indonesia yang berpangkat crown dengan pendapatan paling minimal 312 juta rupiah. 312 juta rupiah itu kalau dolarnya 20.000 dolar. 20.000 dolar. Maksimanya tidak ada. Maksimalnya income untuk seorang crown tidak ada maksimalnya, dia infinity. Boleh jadi 1 juta dolar. Dia boleh sampai 1 juta dolar setiap bulan, Bapak Ibu. Umpama kita memiliki satu perusahaan yang modalnya berjuta-juta dolar. Umpama. Sedangkan kita ini kan cuma bermodalkan 50 dolar. Sekali seumur hidup. Yang bulan-bulan itu kan 10 dolar. Tapi 10 dolar itu kan kita boleh ambil daripada commission. Commission yang membayar bayaran bulanan itu. Yang 10 dolar itu. Jadi yang 50 dolar itu, yang 700.000 rupiah itu, kan itu sekali saja. Tapi kalau kita ambil peluang ini, untuk besarkan di Indonesia, kan satu tanah yang subur. Ya secara fisikalnya memang tanahnya subur. Kan? Maksud subur di sini ialah jiwa-jiwa. Dalam bisnis network marketing tanah itu ialah jiwa manusia itu. Jiwa-jiwa manusia di Indonesia kan subur. Yang pentingnya kita bajai. Kita bentuk minda cara berpikir dan cara kita merasa dalam hati kita itu supaya jiwa kita ini ke arah bisnis, bukan cari kerja. Kayak kita kena ubah tuh. Itulah gerakan kita. Gerakan DMI ini kita nak ubah cara manusia berpikir supaya jangan pikir pasal cari kerja. Jangan cari kerja. We create kerja. Kita cipta kerja tuh. Kita bukan cari kerja. Yang cipta kerja siapa tuh? Itu majikan kan. Majikan yang cipta kerja. Orang lain bekerja, kita majikan. But network marketing is way better than become employer. Dalam network marketing ini tidak ada istilah majikan, tidak ada pekerja. Everyone is the same. Semua orang sama kedudukan dia dalam business network marketing. That's why it is beautiful business kan. Business yang bagus kan. Sebab apa? Tidak ada kasta kan. Tidak ada kasta dalam network marketing. Siapa yang rajin, siapa yang berusaha, dia dapat income lebih. Tidak kisah Sifu mungkin lebih awal daripada tuan. Mungkin Sifu ini Sifu upline kepada anda kan. Mungkin sebulan akan datang ada orang di Jawa. Ada orang di Jawa yang ikut business live good dalam tim Sifu. Jadi Sifu menjadi upline. Sudah menjadi moyang-moyang kan. Jadi moyang lah tuh. Jauh di atas, mungkin 5, 6, 7 level di atas kan. Tetapi orang itu dia boleh saja mengatasi Sifu.
dia boleh mengatasi sifu, kan? Dia bukan piramid, bukan sistem piramid, bukan siapa dulu, tidak. Siapa yang besarkan networknya, dia mempunyai beberapa jalur yang dia bina. Mungkin satu kaki sifu ni besarlah sebab dia berada di situ, orang itu. Tetapi kaki-kaki lain mungkin dia lebih besar daripada sifu punya kaki-kaki lain, grup yang lain. Okay. Jadi kalau kita study marketing plan tu, boleh jadi bonusnya lebih besar daripada sifu, kan? Walaupun dia berada di bawah sifu, kan, dari segi hierarki. Tapi pangkatnya mungkin lebih besar, mungkin dia sudah capai crown. Dia boleh capai crown, sifu mungkin baru diamond. Okay, so it is fair. Dia adil. Bisnes ini adil. Siapa yang bekerja keras, siapa yang memimpin dia punya tim dengan bagus, maka dia akan mendapat income yang lebih besar walaupun dia masuk lewat. Walaupun dia masuk lewat. Yang tu. Okay. So sifu sangat berharap it doesn't matter kalau downline sifu di bawah tim sifu ni, kalau dia lebih duluan jadi crown, it's okay. I'll be happy. I'll be happy to have my downline. Dia potong sifu, kan. Dia lebih awal dia mencapai crown. Okay. Memang sifu memang mempunyai niat nak menjadi orang yang paling awal. Ya. Sekurang-kurangnya di Malaysia lah. The first crown in Malaysia. Itu menjadi sifu punya target, goals. Ya. But everybody has their own goals. Semua orang memiliki goals dia. Okay. Jadi cumanya potensi orang Indonesia is lebih besar. Kalau dari segi potensi. Okay. Dari segi potensi, siapa yang tinggal di Indonesia, mereka mempunyai potensi untuk capai Diamond Crown ni lebih cepat daripada kita yang di Malaysia, because our numbers, population kita ni kecil. Hanya sekadar 30 juta orang. Our population, 30 juta orang. Okay. Jadi kita kena bermain berbentuk global. Kalau orang Malaysia mau mencapai income yang besar, we have to think about global market. Jangan pikir Malaysia saja. Okay, sama juga Brunei. Orang-orang Brunei ini tidak boleh pikir sekadar Malaysia, Brunei, Malaysia. Dia kena fikir global. At least pergi ke Indonesia punya market lah. Kan Brunei itu sebelah, bersempadan juga dengan Indonesia. Okay. Cumanya itu. Jadi kawan-kawan kita, teman-teman kita di Indonesia, mereka itu mempunyai lebih potensi untuk berjaya, untuk sukses. Okay, untuk sukses di dalam bisnes Live Good ini. Ya, cumanya cabaran yang perlu dilalui. Okay. Sebagai peneroka, sebagai orang yang menerokai Indonesia itu. Sebab siapa yang jadi peneroka, dia harus menemui ular, dia akan berjumpa ular, dia akan berjumpa harimau. Kan, karena dia meneroka hutan itu. Okay. Jadi sama, siapa yang akan mempelopori bisnes Live Good ini di Indonesia, oleh kerana dia yang awal, maka akan menemui banyak halangan. Okay. Contoh seperti yang sekarang ini, yang kita cara bayar. Nah, cara bayar dalam sistem Live Good ini, yang utamanya ialah menggunakan debit card. Okay, debit card. Bukan saja di
Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, cara bayar itu ialah yang utama itu debit card. Cara yang utama nih nak buat pembayaran langganan sama ada bulanan atau tahunan. Okay? This is the way, the prime cara yang utama untuk bayar debit card. Nah, jadi rakan-rakan kita di Indonesia harus pikir ini. Okay? Saya mau pelopori bisnes Live Good ini di Indonesia. Jadi cara utamanya ialah debit card. Nah, setahu Sifu sekarang Sifu jadi di Indonesia itu tidak semua ATM card. Okay? Tidak tahu dia punya ATM card itu. Okay? Kebanyakan yang mungkin juga kebanyakan di sana tidak bergabung dengan debit card. Nah, kalau di Malaysia itu rata-rata ATM card kita di sini dia adalah debit card. Dia juga debit card. Okay, bermakna debit card itu dia ada Visa atau Master lah. Rata-rata di Malaysia begitu. Kita ada itu. Tapi kalau di Indonesia dengan yang beberapa hari ini Sifu tengok, ya mereka tidak ada itu. Mungkin juga ada setengah orang, mungkin dia ada ATM card yang debit card. Okay? Jadi kalau kita mau tahu ATM card kita itu adakah dia debit card atau tidak, jadi tuan-tuan tengok saja di card itu. Kalau dia ada tulis di lambang logonya itu ada Master atau Visa, maka itu debit card. Itu ATM card dan juga debit card. Tapi kalau tidak ada lambang Master ataupun Visa, jadi itu bukan debit card, itu ATM card saja. Dia ATM card sahaja. Okay? Jadi kalau kita punya ATM card bukan debit card, jadi saranan Sifu ialah pergi ke bank, buat debit card lah. Kan, kalau kawan-kawan kita tanya dia, engkau punya ATM card ada lambang Mastercard atau Visa tak? Kalau kita tak ada, tapi dia bukan debit card. So dia ATM card. So sebagusnya kita beritahu dia supaya pergi bank, di mana bank yang dia punya bank itu. Okay. Jadi kalau dia ada account ATM ini bermakna dia ada saving account. Dia ada saving account ataupun current account lah. Kan. Kalau dia dah ada ATM card tu, jadi minta dia uruskan dengan bank supaya dia keluarkan satu kad dipanggil debit card. Buat debit card. Okay. Sifu rasa tidak usah buat yang credit card. Bagi Sifu tak perlu buat yang ini sebab ini credit card ini mengajar kita berhutang. Credit card itu mengajar kita berhutang. Jadi sebagusnya dalam hidup kita jangan berhutang. Jadi jangan buat credit card. Ya. So buat debit card saja. So debit card ini adalah kad yang kita ada duit di dalamnya. Kita tidak berhutang. Kalau credit card itu berhutang. Jadi ramaikan kawan-kawan kita di sana di Indonesia yang memiliki debit card. Okay, ini kan boleh dibuat. Pergi saja ke bank itu, jumpa pegawai, minta beritahu saya mau buat debit card. Di mana kita punya saving account itu. Ya. Nah itu yang kita mau ramaikan di Indonesia supaya ramai orang memiliki debit card supaya tidak perlu di wire transfer, tidak perlu menggunakan tidak perlu digunakan cara transfer ke account Sifu lah, ya. Jadi boleh menggunakan kad debit terus kepada sistem Live Good. Langsung ke sistem Live Good. Okay? Kalau kita ada kad debit itu. Jadi tidak perlu wire transfer ataupun money transfer lah kan. Ataupun tidak perlu guna Western Union.
Okay? Kalau Western Union kan itu dia ada cost-nya Bapak Ibu. Dia ada cost-nya pengantaran uang itu. Service charge kan. Jadi kalau kita tidak mau ada service charge, bermakna kita guna kad debit terus bayar kepada sistem Livegood, okay, melalui kita punya kad debit. Jadi harap-harap kita punya tim di sana boleh ajarkan tim di sana supaya memiliki kad debit. Itu jadikan itu budaya. Jadikan itu budaya rakan kita di Indonesia supaya memiliki kad debit. Kalau nak menjadi usahawan, kalau committed lah, kalau committed mau jadi usahawan di Indonesia, let us everybody get this debit card. Okay, tak kisah Visa ke atau Master, doesn't matter. Dia tengok bank lah, tuan-tuan punya bank itu dia sediakan apa, yang Visa ke, yang Master ke. But doesn't matter lah, asalkan debit card lah. Nah itu yang Sifu harap tim kita di Indonesia bisa ini. Dan ramai di Indonesia yang juga sudah miliki debit card, dan ramai juga yang sudah miliki credit card. Sudah ramai di sana juga ada kan. Jadi pada mereka yang ada debit card, yang sudah ada credit card, baguslah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan punya kawan teman-teman itu dia punya credit card, gunakan credit cardnya. Tidak perlu guna debit card karena dia sudah ada credit card itu kan. Right? Dan di Indonesia juga ada bank-bank yang ada di Indonesia kan, dia macam CIMB Bank ada di Indonesia, Maybank ada di Indonesia. Oke, jadi malam ini Sifu tidak akan panjangkan, itu yang penting yang Sifu nak sampaikan yang itu. Jadi tidak ada marketing plan malam ini Bapak Ibu. Sifu nak cuba nak sampaikan betapa pentingnya tuan-tuan mencapai status diamond itu. Okay. Kalau kita capai status diamond itu bermakna kita sudah financially free. Financially free. Orang yang financially free, dia sudah bebas masa. Okay. Bebas masa, dan juga dia boleh katakan dia bebas kesehatan. Why? Bila kita financially free, kita mempunyai kuasa untuk beli suplemen. Kita mempunyai kuasa untuk beli suplemen. We have the money kan. Kita ada wang untuk beli suplemen untuk menjaga kesihatan. So bila kita financially free, kita juga akan free dari segi penyakit. Okay? Free of disease kan. Free of disease, because kita ada cara untuk menjaga tubuh kita dengan suplemen yang berkualiti. Dan bagusnya kerana kita ni adalah syarikat, adalah perusahaan suplemen. Livegood ini adalah syarikat yang menjual suplemen. Ya, suplemen yang antara terbaik di dunia dengan kos yang paling murah di dunia. Itu, okay. Sebab kita tidak jual produk kita dengan harga yang mahal. Produk kita ni tidak dimarkup harganya. Karena kita tidak bayar bonus di atas produk, kita bayar bonus di atas langganan bulanan itu. Jadi produk kita tidak dimarkup harganya, tidak macam Amway, tidak macam Herbalife, tidak macam Usana. Okay, tidak macam Forever Living, apa-apa syarikat lain lah. Ya. Semua itu markup harga barang. Kita tidak markup harga barang. Okay, jadi kita boleh menjaga kesihatan kita menggunakan bonus yang kita dapat itu. Modal $50 sekali semua hidup. Dapat bonus bulan-bulan, beli produk menggunakan bonus, kita dapat financially free. Dan kita boleh jaga tubuh kita. So we can get that kesihatan yang bagus, kan? Kesihatan yang bagus.
Okay? Jadi kita financially free, kita bebas penyakit, dan kita bebas berada di mana saja kita nak berada. Jadi free of tempat. Aku nak ke sana, aku nak ke sini, tak ada siapa yang larang kan. Tak ada siapa yang larang kita berada di mana. Jadi kita free of location lah. Lokasi mana aku nak berada kan. So aku bebas. Itu dipanggil bebas tempat. Okay. Kita bebas masa kita bebas. Okay. Kewangan kita bebas. Kesihatan kita bebas dari penyakit. Itu dipanggil kebebasan kan. Kebebasan itulah kebebasan mutlak kan. Kita boleh dapat kebebasan itu di dalam bisnes ini. Oke, jadi caranya ialah pintunya ialah dapatkanlah itu financially free. That is the door. Masuk pintu itu, yang lain kita dapat. Oke, so sampai sini saja. Dah mungkin dekat pukul 11. 10.53. So ada soalan-soalan nak ditanya, silakan. Kalau kita sponsor bawahan kita, ada tak bonus dia? Kalau kita sponsor bawahan kita, bonus sponsor dia makan sampai 10 level. Okay? Bukan saja direct, itu level 1. Tapi level 2, level 3, level 4 sampai level 10 pun kita ada commission. Mengikut pangkat lah. Ya. Jadi malam ni Sibu tidak akan cerita yang tu. Tengok rakaman meeting kita yang lepas-lepas. Okay. So banyak kali Sibu ulang. Banyak kali Sibu ulang dia punya cerita bonus yang kita panggil fast start. Okay. Fast start bonus itu dia boleh makan sampai 10 level. 10 level. Jadi kalau kita baru bermula, satu level. Okay, tapi kalau kita dah capai bronze, 2 level. Okay. Kalau kita capai silver, 4 level. Gold, 6 level. Platinum, 8 level. Diamond ke atas, 10 level. Okay, jadi jawapannya ya, kita dapat sampai 10 level. Okay. Kepulauan Riau itu kan sama kita di Malaysia, Melayu lah. Kita kan rumpun Melayu kan. Kepulauan Riau itu kepulauan Melayu kan. Pulau Penyangat. Alright, so kalau tak ada kita sampai sini saja. Ada last kali. Nobody has questions. Okay, kalau tak ada sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Rakan-rakan di Indonesia, dan ini dirakam. Ini dirakam. Besok Sipu akan upload dalam kita punya grup. Okay. Boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang tidak dapat hadir malam ni. Assalamualaikum Cik Sipu. Ya, salam. The only thing that I would like to know is when can I start recommending sponsoring friends, as I've been paid when? Tomorrow or the day after tomorrow? Because I got some people that like to join. Kalau besok duitnya itu yang dikirim itu masuk. Kalau duitnya masuk besok, bermakna besok sudah didaftarkan lah. Jadi bila saya boleh recommend start sponsoring? Ya, bila sudah didaftarkan itu. Kalau besok masuk duitnya, besok juga didaftar. Okay, thank you Pak Sipu. Start lah, ya. Jadi InsyaAllah. Kita tengok aja masuk duit itu. Kan, terus kita akan daftarkan, ya. Terus akan daftarkan. Okay, terima kasih. Daftarkan itu bermakna kita sudah ada username. Sudah ada username, maksudnya kita sudah ada affiliate link. Jadi bila kita sudah ada affiliate link, barulah kita boleh rekrut. Ya, gitu. Alright. Okay. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum.